semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Damalia Putri dengan NIM 114230001 dari TL23 asal Sleman. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan desain drainase tampak depan di aplikasi AutoCAD. Jadi untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi AutoCAD, lalu kita klik New untuk membuat desain baru. Lalu kita klik huruf U pada keyboard kita, lalu kita klik Units. Untuk tipenya kita ganti desimal, dan kita pilih 20 di belakang koma, lalu untuk inci kita ganti cm, lalu kita oke. Selanjutnya kita akan membuat garis dasar untuk pembuatan drainase, lalu kita klik line, dan pastikan restrict kursor orthogonalnya hidup atau RCO-nya kita hidupkan agar garis tersebut dapat tegak lurus atau rapi. Kita isi 11,2, lalu kita escape untuk membatalkan perintah line. Setelah itu kita buat garis menurun di sebelah sini. Kita pastikan sudah menghidupkan midpoint. Jadi midpoint ini bertujuan untuk memberikan titik tengah di bagian objek yang akan kita buat. Jadi seperti ini akan muncul gambar segitiga, lalu kita klik 3,8. Setelah itu kita buat garis ke kanan yaitu 2,2, lalu escape, yang kiri juga 2,2. Setelah itu kita akan membuat sisi miring di bagian sini. Caranya dengan mengklik restrict cursor to specific angles. Untuk sudutnya saya memilih yang paling atas 90, 180 itu. Lalu kita buat saja di bagian sini. Oke, selanjutnya ulangi hal yang sama. Kemudian untuk freeboardnya atau tinggi jagaannya kita isi dengan 1 cm. Oke, kita nyalakan dulu RCO-nya. Lalu kita isi dengan angka 1, enter. Lalu kita klik near sudah. Oke, sebelah sini. Oke, maaf miring. Oke, kita ulangi saja. Lalu kita sebelah sini. Lalu kita buat juga di sebelah kiri. Lalu kita buat juga di sebelah kiri seperti ini. Oke, setelah itu kita buat lagi garis menurun 0,5. Setelah itu kita tarik juga ke sebelah sini. Ulangi hal yang sama untuk sebelah kiri. Oke. Setelah itu kita akan sebentar, sepertinya miring. Oke, setelah itu kita hapus garis bantu di sebelah sini dengan trim untuk merapikan gambar. Nah, lalu kita pilih menu di draw, kita pilih spline CV, kita buat gelombang airnya seperti ini. Oke, setelah itu kita menghapus garis bantu. Oke, langsung saja kita ke polyline. Kita tutup.
objek paling luar seperti ini, escape, lalu kita klik dan pilih menu offset. Kita pilih masukkan angka 0,5. Oke, setelah seperti ini kita akan menambahkan garis kok hilang. Setelah itu kita akan menambahkan polyline. Saya salah. Setelah itu kita akan membuat salah. Lalu kita klik polyline dan membuat penggandaan dalam dryness ini. Kita klik offset, kita tarik, kita isi 0,5. Oke, setelah itu kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan buat garis di bagian ini. Ya, setelah itu kita akan membuat garis di sebelah sini. Kita pastikan RCO-nya hidup. Oke, di sini. Seto. Lalu kita akan memberi garis dengan menekan line. Lalu kita klik bagian sini seperti ini, escape. Lalu kita membuatnya di bagian sini juga. Maaf miring, kita ulangi. Oke, setelah itu kita hapus garis yang di atas ini seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengisi bagian dasar drainage menggunakan head di bagian sini. Lalu kita pilih ANSI 32. Lalu kita ubah angle-nya menjadi 45 derajat. Nah, setelah seperti ini, kita escape. Lalu kita kembali lagi ke gradient. Kita memilih curve. Lalu kita klik. Untuk warna biru, kita ubah menjadi biru muda. Kemudian untuk kuning, kita ganti yang warna biru tua. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita escape. Lalu kita akan menambahkan ukuran dimensi bagian sini. Kita klik. Dan juga sini. Lalu kita tarik ke atas. Oke, setelah muncul seperti ini, kita tekan escape. Dan juga kita tekan dan klik kanan. Lalu kita menuju ke properties. Jadi untuk warnanya kita ganti warna merah. Untuk lens and arrows-nya, bagian arrow yang pertama kita ganti architectural tick. Ini juga sama. Lalu untuk arrow size-nya kita ganti 0,50. Lalu untuk X-line kita ganti 0 agar garis tersebut menyambung dengan kontak langsung dengan drainage-nya. Kita enter. Oke, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita ulangi hal yang sama di bagian sini. Klik seperti ini. Kita tarik ke bawah. Lalu escape. Properties. Dan gunakan warna yang sama. Dan arrow yang sama. Seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat di bagian sisi miring seperti ini, escape, dan juga kita akan menggantinya dengan warna merah. Ini juga sama.
Oke, setelah seperti ini kita enter dan escape. Nah, lalu kita akan mengganti teksnya, menambahkan sentimeter di dalamnya, yaitu kita ubah 11,2 cm. Lalu di sebelah sini juga kita klik 2 kali, lalu kita isi dengan 4,4 cm. Sudah 4,4 cm. Lalu untuk sebelah sini juga sama. Lalu kita isi dengan 4,3 cm. Setelah itu kita enter, kita escape. Setelah tampilannya seperti ini, lalu kita akan membuat keterangan, yaitu dengan menambahkan circle bawah seperti ini. Oke, lalu step kita pindahkan menggunakan move. Ya. Lalu kita tambahkan line di sebelah sini seperti ini. Oke, escape. Lalu kita tambahkan juga di sebelah sini ke arah sini. Oke. Setelah seperti ini kita akan menambahkan teks, yaitu kita tekan menu teks dan juga menambahkan huruf D. Selanjutnya step, lalu kita klik properties untuk mengubah ukuran font tersebut. Kita coba dengan angka 0,40, lalu kita klik move. Kita sesuaikan di tempat yang kalian inginkan. Sebentar. Setelah itu kita akan sebentar kurang rapi. Oke, setelah itu kita tambahkan juga satu, lalu kita akan mengubah jadi 40 sama. Oke, setelah itu kita akan memberi keterangan di bagian sini dengan section langkah depan. Oke, setelah itu kita ubah menjadi 30 seperti ini. Perhatikan gambar, lalu kita tambahkan juga skala ubah menjadi 30 dan move. Perhatikan terlebih dahulu, lalu kita menambahkan lagi bandingan skala itu 1 banding 50. Oke, lalu kita ubah lagi dengan matematika seperti ini. Oke, kita move. Oke, setelah seperti ini langsung aja kita lihat pada bagian layout. Nah, setelah seperti ini belum rapi ya teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu. Atau kita ulangi saja.
Lalu kita ulang saja bagian sini. Ini. Ini saya. Lalu kita ulang saja di bagian ini. Kok sama tunggu mas ya. Lalu kita buat lagi. Seperti ini. Astagfirullahaladzim, begitu ya Allah. Kita ulang saja dengan bit seperti ini. Oke. Lalu kita sambungkan bagian sini. Seperti ini. Kemudian lalu kita sambungkan bagian sini seperti ini. Lalu kita sambungkan di bagian sini. Oke, siap. Dan jika dirasa kurang rapi, dapat kita rapikan saja seperti ini. Oke, oke, kurang rapi. Lalu kita pindahkan. Siap. Jika dirasa kurang rapi, maka kita akan memindahnya. Bisa manual seperti ini. Kita move ke sini. Oke, kita lihat dulu. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk menyimpan, kita klik bagian plot atau icon printer di Likes. Lalu untuk namanya kita ganti jarum untuk PDF. Lalu untuk papernya kita ganti dengan angsa 4. Displaynya kita extend dan juga center untuk plot. Oke, kita lihat dulu dan review. Nanti akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan simpan di folder yang kalian inginkan. Kita namai dengan seperti ini, lalu kita save. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya akan memberikan tutorial pembuatan saluran terbuka menggunakan aplikasi SketchUp. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya, lalu kita klik Simple Method setelah ini. Lalu kita pastikan bagian view, bagian toolbars, large toolset, measurement, dan juga view-nya sudah terchecklist. Kemudian untuk bagian window, lalu ke model info, unit tampilannya sudah seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita gambar salurannya. Langkah pertama yaitu kita klik line seperti ini, lalu kita isi dengan 5,6. Oke, selanjutnya kita escape, lalu kita akan buat garis menurun. Pastikan juga sudah berada di titik midpoint agar tetap tegak lurus. Lalu untuk ke bawah ini 1,9. Oke, seperti ini. Lalu untuk bagian dasar saluran, karena panjangnya 2,2, jadi kita bagi menjadi 2, yaitu untuk sisi kanan 1,1 dan di sisi sebelah kiri juga 1,1. Lalu kita sambungkan saja sisi miringnya seperti ini. Oke, lalu kita hapus bagian garis bantu. Selanjutnya kita klik menu offset. Lalu kita klik bagian tengah desain, lalu kita tarik ke arah luar. Ini kita isi dengan angka 0,5. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi untuk kedalaman airnya. Di sini ke bawah 0,5. Oke. Lalu kita gabungkan lagi di sebelah sini dan juga sebelah sini. Oke. Setelah itu juga kita gabungkan sisi di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Oke, kita hapus garis-garis bantunya. Oke, akan seperti ini. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Oke. Selanjutnya kita klik bagian push dan pull. Nah, kita dorong ke belakang menjadi 10 meter. Lakukan juga di sisi miringnya 10. Oke. Nah, akan tambah seperti ini. Lalu untuk bagian depan ini karena masih kosong, kita tambahkan dengan line di midpoint. Nah, ini akan seperti ini. Jangan lupa kita hapus juga garis bantunya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan memberikan material dan ke asphalt concert. Kemudian kita klik sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Pastikan seluruh bangunan sudah memiliki ini. Kemudian kita ke water. Kita pilih yang kalian inginkan. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita akan memberikan dimensi untuk memberikan informasi panjang saluran drainase yang kita buat. Kita klik dimension. Mungkin biar lebih cepat kita ke window, kemudian ke model info, ke dimension, dan kita ubah saja langsung ke warna merah. Seperti ini, lalu ke slash. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung plot saja seperti ini. Dan juga di bagian tengah ini. Oke. Oke, setelah itu kita akan berikan informasi berupa teks di sini, tab chat, dan juga kita tulis saluran terbuka. Oke, lalu kita ganti warnanya menggunakan entity info. Untuk warna kita buat dengan warna merah seperti ini. Lalu untuk menyimpan kita dapat ke menu file, kemudian ke export, pilih 2 dimensi, dan pilih folder yang mana untuk menyimpan file tersebut. Lalu kita namai dengan
sesuai yang kalian butuhkan. Oke, lalu kita cek dan hasilnya akan seperti ini.